keluarga Astaka Entertainment mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Halo guys, balik lagi di Mic On Podcast. Kali ini di episode 2, I'm with Yes. Procita, I'm with Yes. Aan, dan Satria. Kali ini kita mau ngebahas tentang quarter life crisis. Apa sih yang kalian rasakan di usia sekarang dari kalian SD, SMP, SMA, dan terus sekarang kalian ngerasa apa sih tujuan hidup kalian gitu? Kalian pernah nggak sih ngerasain itu gitu? Kayaknya lu tuh hidup kayak nggak ada tujuan gitu. Kayak udah gue hidup, ya yang penting gue bisa makan, nyari duit, selesai gitu. Ada nggak sih hal-hal yang kayak gitu? Berat. Jadi lupa. Ya pasti ada sih yang ngerasa kayak gitu. Pasti ngerasa ada punya beban ya kan. Apalagi umur-umur segini nih gitu kan. Kita tuh harus umur-umur yang memang sedang ingin mencapai karir mungkin. Dari segi percintaan juga bisa gitu kan. Hubungan keluarga. Ya pasti ada perasaan-perasaan yang ya itulah tadi yang bikin kita jadi ngerasa apa ya, lebih ngerasa itu itu tuh apa gitu ya, itu gitu ya, itu pokoknya. Kalau misalkan apa namanya di umur segini tuh kan mungkin udah banyak juga yang memikirkan tujuan hidupnya gimana gitu. Tapi kalau buat gue pribadi sejujurnya bingung sih ya gitu kan. Soalnya kayak apa namanya kadang tuh apa yang gue lakuin ngerasa kayak aduh kok kayaknya nggak pantas ya, atau sama kedepannya gimana kayak gitu kan, yang akhirnya gue jadi meragukan tujuan gue gitu kan, tujuan hidup gue tuh kemana gitu kan, sama apa yang gue kerjain gitu. Padahal sebenarnya mah harusnya gue tetap optimis ya gitu kan, tapi balik lagi karena di umur segini kan emang labil-labilnya gitu ya, ngerasa kecewa sama diri sendiri, ada ngerasa depresi, ngerasa banyak beban gitu kan. Apalagi apa namanya sekarang gue kan masih skripsian segala macam kayak gitu, jadi itu sih masih ngawang. Mana jauh gitu kuliahnya ya? Enggak sih, kan sekarang udah online. Udah online ya. Gimana? Dulu punya lah tujuan hidup, pasti semua orang punya. Dulu ambisius, sekarang enggak, nanti ambisius, sekarang enggak, kayak gitu biasanya kayak gitu kan. Berubah-ubah ya. Tapi sekarang sih ya mikirnya, kalau misalnya mikirnya hidup untuk sekarang lagi mikirin ke agama, ya kalau orang udah dikasih hidup, dikasih apa, dijalanin aja. Masih belum, udah nggak ada tujuan yang spesifik, karena tujuan itu kebanyakan dilihat dari orang sih, lingkungan gitu. Kita ngelihat wah itu orang kayak gini, mau jadi kayak gitu kayak gitu kan, karena itu biasanya karena lingkungan. Jadi untuk sekarang sih lagi ngelihat ya diri sendiri aja lah, dikasihnya apa. Jadi sesuai dengan dikasihnya apa gitu ya. Masih kayak gitu sih ya. Kadang orang juga mikirnya itu positif, ada yang mikir positif, ada yang bilang juga negatif. Kalau kayak gitu nggak ada tujuan hidup banget sih. Kan balik lagi ya, menikmati kan setiap orang masing-masing. Iya, gitu sih. Banyak sih yang kayak gitu. Gimana? Bapak Adit? Gimana? Kalau lu sendiri gimana? Lu ngerasa nggak sih misalnya di umur segini tuh udah punya tujuan yang kayak orang-orang udah kayak gini, berarti gue juga harus kayak gini nih gitu. Ya kalau gue sih emang orangnya terplanning gitu. Jadi memang kayak gue sekarang jurusan gue, nanti gue ke depan jadi apa, pengen apa tuh emang gue udah terplanning. Jadi ya gue termasuk orang yang keras. Jadi ketika gue pengen sesuatu ya harus yang gue dapat ya itu. Contohnya kayak waktu dulu pas gue pengen masuk SNMPTN terus ikut SBM, berkali-kali gue ikut SBM gitu, meskipun nggak dapet, tapi itu ambisi gue gitu. Tapi ketika ambisi itu udah bener-bener mentok nggak bisa, baru gue ambil jalur lain, alternatif lain. Ya beda-beda sih ya orang. Tapi dari kita berempat emang lu yang paling terpilih ya tujuannya hidupnya ya, kayak kita tuh bener-bener ngawang banget, bener-bener ngambang ya, bener-bener kalau gue ikutin aja lah dulu. Kalau gue emang kayak kepengen nanti gue harus jadi PNS, nanti gue harus begini, gue punya rumah, gue punya ini. Jadi gue sebelum gue menikah tuh gue udah punya semua dulu gitu loh yang gue butuhkan. Nah, ngobrolin soal menikah nih. Waduh, takut. Tapi jangan jauh-jauhkan ke menikahnya. Kalian tuh saat ini tuh lagi butuh nggak sih temen diskusi, temen ngobrol gitu, selain pacar gitu. Pacar kan orang
kayak berapa sih pacaran gitu kan. Contohnya kayak gue tuh menentang orang yang kayak berpacaran tuh ngapain sih gitu kan. Itu gue menentang, tapi gue lebih dari butuh agama nggak boleh. Iya, benar. kayak kalau lu mau berdiskusi ya hayu gitu. Menurut lu gimana kalau kayak gitu? Gimana? Siapa yang mau? Kalau gue untuk teman diskusi sebenarnya butuh sih, tapi kadang gue tuh tipe anak yang gue tuh cuma butuh cerita, jadi sebenarnya itu bukan diskusi ya, karena gue beneran cuma butuh dengerin. Kalau misalkan orang ngasih pendapat atau ngasih solusi ke gue belum tentu mau dengerin, karena lagi-lagi pasti pikiran gue tuh tipe yang egois. Gue mau ini ya gue ngelakuin sesuai apa yang gue mau kayak gitu, jadi gue tuh nggak yang cari teman buat diskusi. Kalau gue gitu. Gue bener kalaupun emang cari temen yang emang lebih intens gitu ngobrolnya, ya palingan emang buat temen didengerin aja gitu. Kadang karena gue takutnya nih, justru kalau misalkan orang tuh ngasih solusi ke gue segala macam, gue malah kok lu kayak gitu sih, kan kenapa nggak gini aja, yang ujung-ujungnya betul. ngapain lu minta solusi kalau misalkan lu sendiri ngikut sama apa yang lu mau, kayak betul. gitu kalau gue. Jadi terus untuk untuk pacaran bener sih tadi, kalau seumur gue dan gue pribadi, gue emang nggak memikirkan itu, karena gue nggak suka dan nggak kepengen punya ikatan gitu kan. Karena kalau pacarannya pasti kan ikatan batin pasti kan punya tuntutan satu sama lain yang seenggaknya lo harus ngabarin gitu kan, karena komunikasi itu kan pasti penting banget kalau di hubungan gitu kan. Dan gue pun lagi nggak bisa gitu, apalagi ini kan lagi bahas tentang emosi-emosi kita yang lagi di umur segini gitu kan, ditambah gue yang baperan lagi ya gitu. masih mahasiswa kayak gini yang punya beban pikiran yang banyak dari sana sini gitu kan, kayaknya ngerasa kurang aja waktu gue gitu kalau misalkan gue kasih buat pacaran gitu. Kalau Iya. Ya, gimana? Ya kalau gue juga sama sih, maksudnya kalau kepikiran untuk pacaran bukannya menentang. Kalau lo kan menentang menentang pacaran. Kalau gue sih enggak sih sebenarnya, lebih kayak nyari teman. Iya pasti, maksudnya butuh teman, lagi sepi, iya pengen punya teman gitu, pengen punya teman ngobrol, teman didengerin juga, teman sharing gitu aja sih. Kalau pacaran nggak kepikiran gitu. Tapi kalau tiba-tiba gue ketemu, mungkin ya dalam waktu dekat pun gue ketemu sama orang yang ya udah ternyata memang cocok dan pas, ya mungkin bisa aja. Tapi kalau misalnya untuk target gue pengen pacaran, enggak ada. Pengen punya teman aja gitu. Ya teman-teman sudah melengkapi hidupku. Betul. Gimana Sat? Kalau bingung nih. Ya aku tipenya yang orang yang emang selalu pengen ada teman curhat sih. Tapi ya sesuai kebutuhan. Pengen support ya, mintanya ke temen yang support. Tapi kalau mintanya saran ya temennya saran. Tapi kalau soal pacaran sih mengalir aja sih. Kalau misalnya bener ketemu yang pas ya udah diterusin. Karena juga nggak bisa dipaksain. Kalau misalnya pingin tapi jangan deh kayak gitu, kan jadi nggak enak. Sesuai kata hati aja sih. Yes, sih. Kalau lu gimana? Kan tadi dia udah Ya kalau gue gitu pacaran. arti menentang tuh kayak misalnya gini, kayak gue mikir ngapain sih pacaran gitu, apa yang lu dapatkan. Kalau gue lebih begitu. Kalau ke gue pribadi, kalau kebahagiaan pasti dapet, ya kan. Tapi sebenarnya itu kan balik lagi ya ke cara pandang, nggak bisa disamaratain. Apa sih itu pacaran gitu. Kalau menurut gue kayak, tapi ada aja mungkin orang yang kita juga nggak tahu, mungkin kebutuhannya memang itu gitu. Maksudnya dia butuh ikatan gitu, butuh adanya status, bukan yang cuman kalau misalnya kalau misalnya kita temenan gitu doang kan ibaratnya statusnya ya udah gitu aja gitu kan. Tapi banyak orang juga butuh itu gitu. Jadi kayak balik lagi ke kita sendiri sih, gimana senyamannya kita, gimana kita ngenalin diri kita sendiri itu butuhnya apa sebenarnya. Yang kita cari itu kan yang kita butuh, bukan yang kita inginkan gitu kan. Karena kalau kita inginkan belum tentu itu kita butuh. Benar-benar emang harus yang kita butuhkan ya. Iya, apa Dan itu? Gak ada. Sekarang tuh yang kita butuh adalah pekerjaan kan. Nah, kita tahu sekarang nih pandemi udah setahun lebih, bayangin kan. Pekerjaan susah. Nah, kita nih posisinya emang lagi pas baru-baru keluar kampus terus mencari kerja susah gitu. Masih fresh. Ada nggak sih kebimbangan kalian tuh yang harus kalian utarakan? Gimana gitu caranya Sedih. kalian beradaptasi di saat-saat sekarang? Iya, itu sih. Kalau gue ya. Gitu sih tuh apa? Iya, kalau kayak gue kayak ya pasti ada bimbang gitu. Tetap
tetap berusaha gitu, cari. Kalau kayak sekarang mungkin kerjanya ya masih kayak gini-gini aja gitu kan, maksudnya belum pekerjaan yang memang apa yang misalnya gue tuju gitu kan. Sekarang masih ya udah gitu, pasti ada rasa bimbang sih, pastinya ada perasaan kapan nih gue gitu kan, kapan nih gue bisa jadi kayak gini, geraknya tuh gue kapan, padahal ya gue gerak sih setiap hari, tapi itu Ngulet ya geraknya gitu. iya, karena maksudnya tuh kayak ya menuju ke sananya tuh kapan gitu. Kalau gue bimbang sih pasti. Sebenarnya kalau gue kan sekarang masih skripsian ya gitu kan sebenarnya. Cuman kan tetap aja Sama sih kita skripsian. Oh iya, cuman kan maksudnya dari skripsian sama kerja itu kan jaraknya tetap nggak jauh gitu ya. Harusnya gitu kan, semoga gitu. Cuman sejauh ini tuh kayak mungkin pas awal-awal gue masuk kuliah gue udah punya target, gue pengen gini-gini, ditambah namanya baru masuk kuliah kan pasti dari kampus, dari mana-mana udah ngasih tahu kan, oh nanti tuh kalau masuk sini kuliahnya di sini kerjanya di sini sini gitu kan, udah tuh langsung udah kayak ada placementnya gitu ya. Oke, gue kesini gitu kan udah plan, tapi lama-lama dijalanin gitu kan tidak semudah itu ternyata. Realitanya ternyata wow. Jadi pada akhirnya mungkin gue bakal kayak jadi malah bimbang ya, kayaknya gue akan kerja melanjutin sama yang sesuai sama jurusan gue atau akhirnya keluar jalur nih kayak gitu sih, masih bimbangnya. Atau mungkin kayak ya udahlah yang mana aja atau kayak gitu sih, paling masih bimbang kayak gitu. Gimana sih kalau soal kerjaan, jujur aja sih gampang aku nyari kerjaan tuh, benar-benar kayak ya, tapi karena sampai setahun aja itu karena saking ya ada betahnya ada enggaknya, setahun tiga kerjaan, 3 kali ganti berarti ya. 3 kali ganti, belum dapat tempat cocoknya gitu. sebenarnya bisa aja untuk jadi cocok gitu. Mungkin environmentnya yang nggak cocok gitu ya. Jadinya pingin sebenarnya lagi di tahap mencari aja sih. Jadi kalau misalnya lagi pingin kerja di sini juga bisa. Jadi bukan yang susah cari kerja sih, alhamdulillah sih enggak. Cuman sekeinginannya aja gitu. Makanya lagi nempatin diri di mana apakah ini benar-benar passion apa gitu. Karena kalau nggak passion bisa enak bertahan, sih. bertahan bisa mau bertahan. tahun-tahunan bisa, tapi nggak enak Iya di hati, jadi kayak ada beban nggak sih? Iya, soalnya aku juga gitu sih kalau kadang-kadang. mikirnya cuma uang ya kayak gitu. Iya. Yang penting duit gitu ya. Iya, nanti mikirnya orang sebenarnya menurutku jangan bertahan, ya itu sesuai ini sih. Jangan bertahan di kerjaan kalau misalnya mikirnya cuma gajian doang. Iya. Kayak misalnya Jadi kerja nungguin gajian gitu ya. baru gajian nih. Udah seminggu kemudian, aduh gajian 3 minggu lagi ya. Tapi ada sih yang kayak ada aja kan. Malah kayak gitu ya. Gue juga gitu sih sebenarnya. Itu sebenarnya berarti enggak Emang kerja buat buat cuma cari duit. Money, Karena kerja yang paling benar itu ya dinikmatinya itu. Iya benar, prosesnya gimana Gitu kita sih. berproses. Karena sih kita juga kayak ngerasa gue butuh duit tapi udahlah gue kerjain aja lah gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Iya sih. Iya. Tapi sebenarnya emang ya balik lagi masing-masing ya. Kadang kayak emang banyak orang yang emang nggak memperdulikan cocok sama passionnya atau enggak gitu. Yang penting dapat duit Ada ya. yang emang kerja buat menikmatinya. Iya. Gitu. Balik lagi sih, persepsinya masing-masing aja. Jadi jujurnya persepsi masing-masing ya. Iya. Ya kan kita satu sama lain nggak bisa sama dong gitu kan. Kita berbeda Iya. jurusan, berbeda orang. Iya, maksudnya kayak bukan terserah sih, tapi kayak lebih kita emang kayak gitu orangnya yang mungkin kayak gitu. Dengan pandangan kalian yang gitu, kebayang kan nanti gue tua harus gimana gitu. Kan ada orang yang ketika dia udah tua ya udah, ada yang menikmati, ada yang nggak menikmati, ada yang gimana gitu. Kalau kalian tuh kebayang kayak gimana sih? Apakah anak kalian nanti harus sekolah yang sekolah bagus-bagus, entah swasta entah negeri yang penting bagus, harus les A, B, C, D biar dia pinter mahir gitu. Ada nggak sih kebayang ke depan tuh kalian kayak gitu? Kalau buat misalnya tua ya pasti kita kalau tua pengennya hidupnya santai nggak sih, kayak nyaman gitu ya. Ya bukan yang dikasih ya udah tua lo dikasih beban mungkin ya, kebanyakan pasti kan orang juga kayak gitu. Pasti kalau misalnya nanti sampai punya anak ya gue juga pengennya anak gue sekolah yang layak gitu ya, bukan berarti harus bagus banget gitu ya, layak dia dapat pendidikan, karena kan itu hak anak ya kan, pendidikan main itu kan haknya anak. Pastinya gue pengen dia juga jadi orang yang lebih baik lagi. Iya, dibanding gue gitu kan. Guanya misalnya bobrok begini, misalnya anak gue harus lebih baik lagi. Pasti punya impian-impian kayak gitu sih. Cuman kalau sekarang nggak kepikiran
banyak. Kayak gimana-gimananya tuh belum kepikiran gitu. Maksudnya kalau sekarang ya mikirinnya diri gua, terus orang tua gua gitu, lingkungan sekitar. Dan karir gua iya, gitu, gitu. gimana. Bukan yang untuk kesana sih gitu. Ya tapi pengennya pasti bahagia. Tapi kita sekarang juga udah bahagia sih. Bahagia banget. Betul. Kuncinya itu dia, bahagia setiap hari. Gue sama sih sebenarnya, maksudnya sejauh ini emang belum kepikiran sampai akhirnya nanti hari tua kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan disuruh ngebayangin, gue tuh kayaknya tetap sih kayak tadi, sama pendidikan tetap paling utama gitu kan. Nggak harus yang paling bagus banget gitu kan, asalkan si anak ini nyaman gitu. Gue nggak mau memaksakan sebenarnya, kayak misalkan lo harus gue nih dulu nggak bimbel nih makanya gue tolol gitu misalkan gitu kan. Jadi lo harus harus bimbel A B C D, harus belajar bahasa Inggris segala macam gitu. Nggak, kalau misalkan itu anak nggak nyaman ya udah terserah gitu kan. Karena lagi-lagi gue merasa walaupun pendidikan emang harus gitu kan, tapi kan kalau misalnya anaknya nggak nyaman juga percuma gitu kan. Gue tetap mau dia ngejalanin hidup sesuai kemauannya dia berarti ya. Dan kalau misalkan akhirnya dia pun hidup nggak jauh lebih baik dari gua, ya dia harus terima resikonya, karena apa yang dia ambil ya itu udah lo harus terima gitu kan. Gua udah berusaha semampu gua gitu sih. Jadi gua sejauh ini nggak mikir. Dan emang sampai hari ini yang gua pikirin emang diri gua sendiri, skripsi, duit orang tua. Iya Gitu sih. Kalau hari tua belum kebayang. Belum kebayang ya. Jauh banget. Makin lama makin kesini itu mikirnya nggak sampai terlalu jauh, karena menurutku untuk apa sih kita juga kalau terlalu jauh, kita juga kalau cuman berharap doang emang boleh berharap, tapi kalau nggak kesampaian kan kadang Iya, betul. beban Iya, gitu. benar-benar. Jadi beban. Tapi kenapa sih? Setiap kali dulu punya harapan ini ya gitu. Dari 100% misalnya yang dapat cuman sekitar 20. Iya. Gitu loh kalau di aku ya. Jadinya dalam arti harapan yang aku punya semua kok cuman 20% dari yang mau. Jadi kan kebanyakan kecewanya dong, berarti harapan mau begini mau begitu. Nah karena dari hal itu jadinya makin lama mikir ya udahlah nggak bisa baca masa depan ini. Iya. Jalanin gitu kan. Satu Cenayang dong dia. Terus gimana kedua, ya? aku tipe yang kalau pendidikan gitu males. Akhirnya gini, ini udah lulus disuruh ini lagi, kalau mau lagi tuh nggak mau, karena nggak kepinginnya tuh misalnya bener-bener kayak udah nggak suka sama satu hal tuh udah nggak mau, kayak udah nggak mau berurusan sama dosen. Itu gara-gara alasan itu doang sebenarnya. Nggak mau. Jadi nggak mau melanjutkan ke depan gitu ya. Semoga itu positif buat aku sih. Kadang kan kita sebenarnya hidup itu kan cari apa yang kita suka gitu ya. Kita suka gitu kan. Kalau misalnya terpaksa juga nyari sarjana, nyari S berapa gitu misalnya kan, S doger supaya dilihat orang lah, supaya gitu kan, supaya dilihat orangnya. Udahlah, semoga ya aku sih berdoanya semoga begini-gini aja bisa lanjut gitu sih. Bisa jadi lebih baik ya. Kalau misalnya untuk anak sih pingin banget punya anak, karena semua sama. Enggak juga. Banyak orang yang kalau di sini aku juga pingin banget punya anak, tapi nggak sekarang. Dia pingin ada yang mewarisi, bukan soal materi tapi soal gitu. Pingin banget gitu. Ya gitu aja sih. Kalau untuk soal milih jalan hidup itu ya masing-masing lagi, nggak ada paksaan, karena paksaan emang bisa jadi misalnya anak mau jadi dokter kan, kebanyakan yang zaman dulu jadi dokter. Pengen dokter gitu ya, dokter pilot gitu. Dokter ini apa jeleknya tuh, mau jadi dokter supaya apa? Supaya kaya kan, bantu orang. Benar. Gitu, jadi kan dokternya udah salah, nanti dia makanya dokter sekarang kebanyakan kan ya mau mal praktek apa gimana ya, dia udah nggak nyampe mal praktek. Misalnya kayak kita ke dokter aja ya, dia cuman bayar habis itu udah masa bodoh kan, dia mau gimana yang penting ini udah dari saya, udah dapat rekomendasi gitu ya, kayak gitu ya, jadinya kan hasilnya malah nggak baik. Kalau misalnya cuman mikirnya akhirnya materi gitu, jadinya semuanya itu sesuai kehendak dan
tujuan hidup maksudnya. Mantap sekali. Sih, Balik lagi sebenarnya. Balik lagi ke diri sendiri Iya, ya. ke diri sendiri tujuan. Ya sekarang mah kita memperbaiki diri kita masing-masing Iya. aja gitu. Iya. Kedepannya ya nggak ada yang tahu benar. Yang penting udah kita usaha Iya, dulu buat usaha memperbaiki gimana. diri, karena kalau kita udah baik sama diri kita mungkin akan diberikan yang Terbaik. Yang lebih baik lagi Ya, dari ini. betul. Itu Terharu aku. Nggak kuat. Gimana sih ini? Lanjut Bapak di tangan. Pembahasan ini emang seru, nanti kita tunggu di part 2-nya, saksikan di video berikutnya. Banyak banget. Terima kasih.